Cerita ini aku alami sekitar 2 tahun yang lalu. Di rumahku sendiri, di daerah Kiara Condong. Tepatnya di kamar kakakku. Kamar yang kosong karena ia harus bekerja di luar kota. Dan mengharuskan kamar ini tidak berpenghuni. Namaku Isma. Hari itu hari Senin. Dengan jadwal kuliah yang cukup padat dari pagi sampai malam, belum lagi jadwal kegiatan organisasiku, membuat tubuhku benar-benar kelelahan. Hari itu, aku pulang cukup malam dan memutuskan untuk tidur di kamar kakakku. Karena fasilitas yang lebih komplit. Ada komputer dan internet yang biasanya tidak dapat kupakai ketika ada dia. Apalagi sosial media saat itu sedang ramai-ramainya. Niat untuk tidur pun seolah terlupakan karena berpikir, kapan lagi aku bisa menggunakan fasilitas yang ada di kamar kakakku ini sepuasnya. Namun, ada satu hal yang sebenarnya aku ingat tentang kamar kakakku ini, yang mungkin tidak bisa kulupakan. Waktu itu, salah satu temanku yang memang bisa berinteraksi dengan makhluk halus, atau sebut saja anak indigo, pernah bilang kalau katanya di rumahku ini ada penunggunya. Ia berwujud seorang wanita dan menempati kamar kakakku. Namun, aku sempat menanggapinya dengan candaan saja. Karena setauku, aku tinggal di rumah ini normal-normal saja. Namun, mungkin karena dia sangat sensitif dengan hal seperti itu, jadinya dia bisa merasakan hal tersebut. Waktu pun berlalu, malam semakin larut. Aku masih asik dengan komputer kakakku yang kupakai malam itu untuk berinteraksi di sosial media. Sampai tak terasa, kulihat jam sudah menunjukkan jam 1 malam. Nyamannya kamar ini membuatku jadi lupa waktu. Meskipun sebenarnya masih ingin melanjutkan untuk browsing, tapi kuputuskan untuk tidur saja. Karena kurasakan kondisi tubuh yang semakin lama sudah semakin lemas. Ditambah mataku yang sudah berat. Tanpa mematikan komputer, aku pun langsung bergegas menuju tempat tidur yang tak jauh dari meja komputer. Bisa dibilang, ini kali pertama aku tidur di sini. Kubaringkan badanku di atas tempat tidur dan mencoba untuk segera tertidur. Mata aku terasa benar-benar berat. Ya, mungkin ini efek kelamaan aku menatap layar komputer. Sampai aku pun tertidur. Namun, ketika aku sedang lelap tertidur, entah apa yang sebenarnya kurasakan. Tiba-tiba saja, aku terbangun karena
Kurasakan dadaku sedikit sesak dan sulit untuk bernafas. Rasanya seperti ada beban berat yang menindih dadaku. Aku coba untuk membuka mata. Namun, astaga, ketika baru saja aku membuka mata, kulihat tepat di depan wajahku terdapat sosok wanita dengan rambut terurai panjang yang menutupi wajahnya sedang duduk manis di atas dadaku sambil... Lihat, sosok itu duduk sambil menggerakkan mulutnya, seakan sedang berbicara. Entah apa yang ia ucapkan, karena aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Wanita itu dikelilingi bayangan-bayangan hitam di sekelilingnya. Sontak aku kaget dan berdoa sebisaku. Tapi anehnya, suaraku tidak mau keluar. Aku juga mencoba berusaha menggerakkan tanganku. Namun tangan ini terasa sangat berat dan sulit untuk digerakkan. Seperti ada yang memegangi tanganku. Keringat dingin mulai mengucur dan membasahi tubuhku. Perlahan, aku mencoba kembali menggerakkan badanku. Dan... aku pun akhirnya bisa berteriak. Seketika aku terdiam, sambil menghela mengatur nafasku. Entah apa yang terjadi denganku tadi. Namun yang pasti, sosok yang tadi kulihat itu benar-benar jelas terlihat olehku. Aku segera menuju ke kamarku, mencoba untuk langsung tertidur. Namun hatiku mulai tidak tenang lagi. Aku berharap untuk tidak melihat makhluk itu lagi. Sampai... terdengar suara seperti cakaran. Dan terdengar suara tertawa seorang perempuan. Aku mencoba pura-pura tidak mendengar suara-suara itu. Tapi... sosok itu seakan memaksaku untuk menanggapinya. Aku mengintip sedikit dan terlihat olehku sebuah benda tergeletak di lantai. Aku pun bangkit dari tidurku, melihat ke sekitar. Sepertinya sosok itu sudah pergi. Mataku menerawang ke sekitar kamarku. Sosok itu jelas sudah... Astaga! Sosok itu mengagetkanku dengan merangkak di langit-langit kamarku. Sosok wanita itu merangkak sangat cepat. Melihat itu, aku hanya bisa terdiam dan kakiku seolah-olah berat dan lemas. Aku coba menutup mataku dan membaca doa-doa sebisa yang aku hafal. Tapi semua itu tidak berhasil mengusir makhluk itu. Dan tiba-tiba saja perempuan itu memperlihatkan wajahnya. Wajahnya sangat seram. Lidahnya mengulur keluar. Dari kedua matanya keluar seperti darah merah. Dan tangannya melambai-lambai kepadaku, seolah-olah dia memanggilku untuk menghampirinya. Aku terus membaca doa-doa hingga akhirnya pun
aku bisa tertidur. Keesokan paginya, ketika aku terbangun, aku mengingat-ingat kembali apa yang terjadi tadi malam. Aku teringat dengan ucapan temanku saat itu dan memutuskan untuk bertemu dengannya dan kuceritakan semuanya. Setelah mendengar semua ceritaku, temanku hanya tersenyum dan berkata bahwa sosok yang aku lihat dan temui kemarin adalah memang sosok yang suka menunggu di kamar kakakku. Entah itu sosok dari mana. Menurutnya, itu adalah sosok perempuan yang suka dengan kakakku. Makanya dia berada di sana. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam dan menjadi tahu bahwa ternyata makhluk yang berbeda dunianya dengan kita bisa menghampiri kita kapan saja. Dan setidaknya pengalaman pertemuanku dengan makhluk itu memberiku pelajaran untuk menghargai mereka. Karena kita hidup secara berdampingan. Kejadian ini aku alami beberapa tahun yang lalu ketika aku menjadi seorang mahasiswa di bidang kesehatan. Saat itu aku ditugaskan kampusku untuk menjalani praktek kuliah di salah satu puskesmas yang ada di Bandung. Ketika itu aku masih tingkat 1 dan aku akan praktik di sana bersama mahasiswa dari universitas yang lain juga. Nantinya ketika praktek di sana akan ada pembagian jadwal yang berjalan bergantian. Kadang ada yang jaga pagi ke malam atau sebaliknya. Bicara tentang puskesmas ini, bisa dibilang ini puskesmas yang sudah cukup lama berdiri. Terlihat dari bangunan gedungnya yang sudah tua dan desainnya yang tidak modern. Mulai dari lorongnya, pintu dan kusen, sampai beberapa ranjang, tempat duduk untuk menunggu dan barang lainnya masih sangat klasik. Jika dari pagi ke siang hari, puskesmas ini terlihat menyenangkan. Banyak yang berkunjung untuk berobat dan suasananya pun hangat. Suster seniornya pun ramah. Namun jika sudah malam hari, sebaliknya, kesan seram pun muncul. Singkat cerita, aku saat itu kedapatan dinas malam. Masuk jam 8 malam hingga jam 8 pagi untuk berjaga di puskesmas itu. Awalnya biasa saja menjalani rutinitas dinas malam yang bisa dibilang menjadi salah satu pengalaman yang seru
Jika ada pasien, kami sigap melayani. Dan jika tidak ada pasien, ya kami paling disibukkan dengan membuat laporan tugas kuliah yang nantinya akan disetor. Sampai malam itu ketika jam 11 malam, aku dan teman-temanku berada di news station untuk berjaga. Kami sedang asik mengerjakan tugas sambil mengobrol. Karena ketika itu tidak ada pasien yang datang. Senior kami menyuruh kami untuk istirahat di kamar yang disediakan, yang sering kami sebut kamar mahasiswa. Karena melihat kami hanya mengerjakan tugas saja di sana. Suster senior itu bilang, kalau tidak ada pasien, di kamar saja istirahat. Kalau malam, jangan pada kumpul di sana, kecuali ada pasien. Begitu katanya. Kami pun menjawab, iya teh, nanti sedikit lagi selesai, nanti kita langsung ke kamar. Begitu kataku. Kami belum bergegas ke kamar mahasiswa karena tugas kuliah yang masih menumpuk dan besok pagi harus disetorkan. Kuliah suster senior itu pun masuk ke dalam kamar jaga, menyisakan aku dan 5 orang temanku. 5-10 menit berselang setelah itu, tiba-tiba aku mendengar ada seseorang yang menangis. Itu suara perempuan. Terdengar samar sih, tapi telingaku bisa menangkap suara itu. Aku memandang teman-temanku yang lain. Namun kulihat yang lainnya sibuk dengan laporan yang mereka kerjakan, seakan tidak mendengar apa-apa. Mungkin salah dengar kali ya. Begitu pikirku. Aku pun lanjut mengerjakan laporan. Hingga satu persatu temanku pun kembali ke kamar dan menyisakan aku sendiri. Karena jika sudah masuk kamar wifi agak sulit tertangkap, aku pun memilih untuk menyelesaikan tugasku terlebih dahulu. Suasana sangat hening. Saking heningnya, keyboard laptop ketikanku terdengar menggema. Sampai tiba-tiba terdengar lagi suara tangisan perempuan. Kali ini aku coba pastikan apa yang aku dengar. Dan jelas terdengar suara tangisan itu. Dan membuat bulu kuduku berdiri merinding. Dan tak lama setelah tangisan kedua itu, astaga, ada yang mengetuk pintu puskesmas. Saat itu sudah hampir tengah malam. Ini beneran ada pasien gitu, pikirku dalam hati. Tapi karena memang harus sigap dan berjaga, aku pun ingin memastikan yang mengetuk itu pasien atau bukan. Aku mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Berjalan ke arah pintu,
dengan langkah sedikit cepat. Dan ketika ku buka pintunya, ternyata tidak ada seorang pun di balik pintu itu. Aku langsung menutup lagi pintunya dan bergegas masuk ke kamar mahasiswa. Langkahku terhenti ketika tiba-tiba saja salah satu pintu di lorong puskesmas itu terbuka. Yang aku ingat itu ruang bersalin. Dan tak lama kulihat ada yang keluar dari ruang bersalin itu, berjalan gontai keluar dari ruang bersalin itu. Seorang perempuan memakai baju seperti daster berwarna putih dengan rambut yang panjang namun agak berantakan. Perempuan itu berjalan membelakangiku sambil menangis, terseduh-seduh, persis seperti yang ku dengar sebelum-sebelumnya. Kulihat sangat jelas, tidak berbayang, tidak melayang. Jelas kulihat itu seperti manusia. Dan aku ingat-ingat lagi, emang ada pasien ya di ruang bersalin? Jikapun memang ada, berarti jelas suara tangisan itu berasal dari perempuan itu. Dan mungkin dia juga yang mengetuk pintunya. Aku pun mendekatinya, berjalan di belakangnya dan menyapanya. Bu, malam bu, ibu mau kemana? Perempuan itu masih terus berjalan membelakangiku, dan dengan suara lirih dan parau dia bilang mau cari anak saya. Begitu katanya sambil terus berjalan menjauhiku. Aku pun mendekati ibu itu, berjalan mengikutinya dari belakang. Biar saya bantu bu. Memang anak ibu asalnya di mana? Dan pergi kemana bu? Begitu tanyaku. Dan ibu itu pun berhenti melangkah dan perlahan membalikkan badannya ke arahku. Dan ketika ibu itu berbalik, astaga, terlihat dari depan wajah ibu itu sangat pucat. Ada lingkaran cekung di sekitar matanya yang sudah menghitam. Dan kulihat perutnya bolong dan berdarah. Dia berkata, "Anak saya asalnya di sini, tapi hilang." Begitu katanya sambil menunjuk perutnya yang berdarah dan bolong. Lalu dia pun tersenyum menyeringai, matanya melotot, melihatku tajam sambil tertawa cekikikan. Segera mungkin aku pun berlari ke kamar mahasiswa. Langkahku mulai lemas. Kakiku seakan tak bisa menumpu badanku.
Dan dengan panik, aku membangunkan teman-temanku yang lain yang sedang beristirahat. Ada Kunti! Ada Kunti! Begitu temanku yang lainnya keluar untuk melihat apa yang kusebutkan tadi, sosok itu sudah hilang. Teman-temanku pun berusaha menenangkanku dan menyuruhku untuk beristirahat. Suster senior pun memberikan air putih hangat untuk kuminum dan berkata jangan dibahas sekarang, katanya. Keesokan harinya, di pagi hari, aku coba memastikan ke satpam yang berjaga saat malam hari. Aku ceritakan apa yang kualami semalam, dan beliau bercerita bahwa memang suka ada yang menangis, dan suaranya berasal dari ruang bersalin. Udah tidak aneh lagi, katanya. Mungkin karena aku baru di sini, jadi mereka menunjukkan wujudnya. Begitu ucap Bapak Satpam. Aku baru menyadari kenapa seniorku itu menyuruh kami berdiam di kamar mahasiswa saja jika tidak ada pasien. Karena mungkin yang akan datang bukanlah pasien yang sebenarnya. Kejadian ini aku alami 3 tahun yang lalu, di mana aku menginap di salah satu desa yang adalah kampung halaman dari temanku. Saat itu aku dan beberapa teman dekatku berencana mengadakan liburan untuk menginap, dan daerah Cianjur lah yang kita pilih. Namaku Deden. Aku adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir di sebuah kampus yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Aku seorang perantau, bukan asli orang Bandung. Asliku dari Garut, dan di Bandung tinggal ngekos bersama temanku. Ketika kampusku libur, aku dan temanku berencana untuk liburan bersama. Sampai akhirnya salah satu temanku mempunyai ide untuk menginap di rumah kakek neneknya yang berada di Cianjur, daerah pedesaan. Begitu katanya. Aku pun menyambutnya dengan semangat. Boleh tuh. Mantep juga di desa-desa kayak gitu ya. Adem kayaknya gak kayak di kota. Ayo gas. Teman-temanku pun yang lain akhirnya setuju. Kita akan berlibur dan menginap di salah satu desa di daerah Cianjur, rumah kakek nenek temanku. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Kami berangkat dari Bandung sekitar jam 11 pagi. Karena menggunakan akses tol, kurang dari 1 jam kami sudah berada di daerah Cianjur. Di
Dengan menggunakan mobil, kami pun mulai masuk ke pelosok-pelosok. Sampailah di sebuah desa. Di sana kami disambut oleh beberapa penghuni desa yang sedang menghuni rumah yang akan kami tempati. Temanku bilang, dia sudah lama tidak datang ke desa itu semenjak kakek neneknya meninggal. Dan rumah ini memang sudah lumayan lama tidak dihuni. Namun memang tidak dijual. Jadi biasanya dititipkan pada warga setempat untuk dirawat. Setelah menurunkan barang-barang bawaan, kami disambut oleh seorang penjaga rumah itu. Di sela-sela obrolan, penjaga rumah itu bilang, katanya, kita semua jangan kaget ya, kalau di desa ini masih banyak hal-hal mistis. Dan di sini katanya sudah biasa. Mendengar itu aku belum terlalu percaya, karena sama sekali tidak pernah mengalami hal seperti itu. Agak kaget mendengarnya. Ya sudahlah, karena niat kami untuk berlibur, aku pun menjawabnya dengan tidak terlalu serius dan hanya mengiyakan saja. Setelah selesai mengobrol, kami dibawa berkeliling melihat desa. Jujur bisa dibilang, ini desa yang nyaman. Jarang kendaraan yang melintas membuat suasana di desa ini sangatlah tenang dan sunyi. Asri. Rumah-rumahnya pun masih tertata cukup rapi, dengan model bangunan rumah setengah panggung. Namun ada satu hal yang membuatku heran di desa itu. Ketika kami berkeliling, aku baru ngeh. Ternyata 3/4 bagian dari desa ini dipenuhi oleh makam. Iya, makam, kuburan. Melihatnya aku sedikit bertanya-tanya dalam hati. Banyak sekali makamnya. Dan bergidik merinding ketika melihat nisan-nisan yang sudah cukup tua dan berlumut. Sepertinya makam itu sudah berumur berpuluh-puluh tahun. Namun untungnya rumah yang kami tempati tidak seperti rumah-rumah kebanyakan. Ya, semogalah jauh dari makam itu. Tak terasa hari pun sudah gelap. Setelah berkeliling, kami pun kembali menuju rumah untuk beristirahat. Suasana sudah malam. Kami tidur di salah satu kamar yang lumayan cukup luas, dengan dinding yang terbuat dari kayu. Setelah bersih-bersih, aku langsung segera merebahkan badanku di atas tempat tidur. Namun ketika aku berusaha untuk tidur, entah kenapa malam itu, mata ini enggan sekali untuk menutup. Kulihat teman-temanku sudah tertidur, hanya aku saja yang belum tidur. Kulihat jam, kali ini sudah menunjukkan jam 12:30 pagi. Kupaksakan menutup mataku, mencoba untuk tertidur. Sampai... Aduh. Aku kembali terbangun ketika mendengar suara seperti
ada sebuah benda besar yang jatuh ke tanah. Ku dengar dengan seksama. Suara itu terdengar sangat jelas. Aku coba mencari asal suara itu dari mana. Dan tak lama dari itu terdengar lagi suara yang sama. Kali ini berbeda arahnya. Ketika aku coba dengarkan lagi dengan seksama, suaranya berasal dari arah luar rumah ini. Awalnya aku coba untuk tidak terlalu menggubris suara itu. Namun mendengarnya, aku pun agak sedikit terganggu. Suara itu terus berulang-ulang, seperti benda jatuh cukup berat ke tanah. Entah kenapa rasa penasaranku cukup tinggi saat itu untuk melihatnya. Aku pun langsung bergegas menuju keluar kamar dan mencari asal suara yang kudengar tadi. Dan ketika aku coba intip ke arah luar jendela, ketika aku lihat, apa tuh? Ada sesuatu yang bergerak-gerak. Untuk memastikannya, aku pun membuka gorden jendela lebih jelas lagi. Dan ketika aku fokuskan mataku untuk melihat apa itu di luar sana. Astaga! Mendadak badanku gemetar seketika karena melihat di seberang jendelaku ini ada yang sedang meloncat-loncat. Sesosok pocong terbungkus kain kafan lusuh dan kotor. Dia terlihat meloncat-loncat di samping sebuah kuburan. Iya, ternyata di belakang rumah ini pun ada pemakaman. Badanku mendadak tidak bisa bergerak. Teriak pun aku tidak bisa. Rasanya ingin sekali membangunkan teman-temanku yang lain, namun entah kenapa aku tidak bisa. Jelas sekali kulihat sosok itu meloncat dan entah bagaimana dan kapan sosok itu tiba-tiba saja menghilang dari pandanganku. Aku coba mengalihkan pandanganku ke sisi yang lain, dan untungnya sosok itu benar-benar sudah menghilang. Aku pun berniat kembali menuju kamar, namun tak kenapa kakiku masih saja tidak bisa bergerak. Sangat berat sekali untuk melangkahkan kaki. Aku pun membaca doa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk melangkahkan kakiku lagi. Akhirnya aku bisa bergerak. Kupastikan lagi sosok itu sudah tidak ada.
Setelah cukup tenang, aku pun membalikkan badanku untuk kembali ke kamar. Ketika aku berbalik, tepat ada sebuah benda jatuh di depanku. Dan ketika ku lihat ke lantai, tergeletak terbaring sesosok pocong tepat di depan kakiku. Kain kafannya sangat kusam dan kotor, dengan tanah kering yang sudah melekat di kain kafannya itu. Wajah sosok pocong itu terlihat hitam seperti gosong dengan tekstur yang kulihat seperti retak, atau jika kau bisa membayangkannya, teksturnya seperti arang. Dia membuka matanya dan terlihat matanya sangat merah, seperti penuh darah, dan melihat ke arahku. Aku hanya terdiam mematung, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan sosok pocong itu pun bergerak-gerak menggelinjang hingga membuat suara sangat gaduh di lantai. Aku menutup mataku dan entah bagaimana tiba-tiba badanku terasa sangat lemas dan aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya aku dibangunkan oleh salah satu temanku. Temanku menanyakan kepadaku kenapa aku tidur di lantai. Aku pun menceritakan apa yang kualami semalam. Ketika aku bercerita, salah satu penjaga rumah ini mendengar pembicaraan kami dan dengan santainya berkata bahwa itu sudah jadi hal yang biasa di desa ini. Ya, katanya mungkin sosok pocong itu ingin berkenalan saja. Dan kenapa ada makam di hampir setiap rumah yang ada di sana? Itu sudah menjadi cerita turun-temurun, yang katanya mengharuskan ada sebuah makam di setiap rumahnya. Entah apa maksud dan tujuan yang pasti. Setelah mendengar cerita itu, aku pun hanya bisa terdiam. Dan semenjak kejadian itu, aku memutuskan untuk pulang saja. Tidak mau lagi menginap di rumah kakek temanku itu. Dan sosok itu masih selalu membayangiku dan menjadi mimpi burukku.